Pensavi che Don Angelo mandava a puttane tutto suo impero bis. Ada sebuah kutipan dari Jack London di mana kutipan itu berbunyi, membunuh atau dibunuh dan belas kasih adalah sebuah kelemahan. Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Sophia yang sedang melakukan pertandingan hoki di mana dia terjatuh berkali-kali bahkan sempat didorong oleh lawannya, tetapi Sophia yang sabar teringat dengan kata-kata bapaknya bahwa kelemahan terbesar kita adalah menyerah dan cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi. Dan inilah kedua orang tua Sophia, ada sang ayah yang bernama Santo dan sang ibu, di mana mereka berdua terlihat bahagia ketika melihat anaknya menjadi pemenang dalam pertandingan barusan. Namun Sophia lebih bahagia lagi ketika sang kekasih bernama Hakim datang ke pertandingan tersebut dan memberikan sedikit kecupan atas kemenangannya itu. Tiba di rumah Sophia menagih janji Santo ayahnya yang apabila menang pertandingan beliau akan mengajak Sophia mengendarai mobil off-road bersama, sehingga Santo dan Sophia segera berangkat untuk melakukan kegiatan tersebut. Satu hal yang menarik dari Santo adalah beliau tidak suka dipoto dan tidak pernah mau berfoto bersama, sehingga Sophia yang gregetan pun diam-diam mengambil foto ayahnya untuk diposting di Instagram, yang hal tersebut mendapat banyak respon positif dari para sahabatnya. Andiamo. Un attimo. Ok, fino a casa dovrebbe reggere. Dan ya, gara-gara Sophia yang memposting wajah Santo, pihak yang memburunya pun berhasil mendapatkan data biometrik wajahnya, sehingga jelas bahwa Santo bukanlah bapak-bapak sembarangan konvensional pada umumnya. Santo sendiri bekerja sebagai pemotong kayu bersama dengan kakaknya atau pamannya si Sophia, di mana Santo meminta tolong kepada sang paman untuk menjemput Sophia di sekolah dan antarkan ke rumahnya, sementara Santo akan memperbaiki gergaji yang rusak akibat memotong balok terlalu banyak. Tiba di rumah, Sophia pun langsung pergi ke kamarnya, sementara sang paman beristirahat dahulu sambil mengobrol bersama adiknya, yang tak lama muncullah dua orang pembunuh bayaran memakai kamera di kepalanya yang langsung menyerang si ibu termasuk juga pamannya Sophia. Melihat ibu dan juga pamannya sudah tewas, membuat Sophia pun langsung kabur dengan cara loncat dari atas rumah, di mana satu pembunuh bayaran berhasil mengetahui hal itu dan memilih untuk tidak mengejarnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Santo benar-benar dibuat terkejut saat melihat istri dan juga kakaknya sudah tergeletak tak bernyawa, yang tak lama muncullah Sophia yang rupanya balik lagi ke sini karena bingung mau lari kemana, sementara kedua penjahat tadi sudah pergi setelah berhasil melakukan misinya, yaitu membunuh si ibu dan kakaknya yang dianggap sebagai Santo. Di perjalanan itulah Sophia terus merengek dan juga baceo menanyakan tentang apa yang sudah terjadi sebenarnya, di mana Santo yang sedang menyetir pun jelas dibuat risih dan meminta Sophia untuk diam dulu, sabar sampai tiba di tempat yang aman. Tiba di sebuah pabrik kosong, Sophia masih saja merengek dan berencana untuk menelpon polisi, namun Santo dengan sabar menjelaskan bahwa itu tidak akan terlalu membantu dan justru akan membuat mereka terbunuh oleh orang yang sudah membunuh paman dan juga ibunya. Soltanto per questo. Kita kembali kepada kedua pembunuh bayaran tadi yang baru saja sampai di rumah bosnya. Beliau bernama Don Angelo, seorang bos mafia yang rupanya memiliki dendam pribadi kepada Santo, entah apa penyebabnya. Tetapi ketika melihat foto hasil kerja mereka, Don Angelo cukup kecewa karena pria yang mereka bunuh bukanlah Santo, melainkan orang lain alias pamannya si Sophia.
Cazzo, Nate. Saat Santo sedang mengkurut kumis itulah kita akan dibawa flashback ke masa lalu di mana Santo ternyata adalah mantan anggota kelompok mafia Sisilia yang memiliki jabatan sebagai eksekutor, membuat Santo harus menghabisi musuh-musuh kelompok mafianya yang salah satunya adalah anak sulung Don Angelo yang kita lihat saat ini. Santo pun membuka kotak penyimpanan rahasianya yang di situ terdapat banyak beberapa barang pribadi seperti pistol dan identitas di mana Sophia diberikan sebuah ponsel dan meminta untuk sabar bertahan di sini, jangan menggunakan ponselnya untuk alasan apapun kecuali bapak yang menelpon. Dan dasar beleguk Sophia benar-benar malaweng dan bangkar warah ketika menelpon pacarnya si Hakim supaya minta dijemput ke sini, sehingga anak buah Don Angelo berhasil melacak lokasi asal telepon tersebut yang membuat posisi Sophia dalam bahaya dan lebok Tasya. Santo sendiri mendatangi salah satu orangnya Don Angelo yang sebenarnya tidak ikut campur secara langsung dalam hal ini, namun karena dia telah merekomendasikan 2 orang pembunuh bayaran yang sudah membuat kakak dan juga istrinya mati, Santo pun memutuskan untuk membunuhnya setelah mendapatkan informasi tentang 2 pembunuh bayaran tersebut. Priadio. Kembali ke Sophia yang langsung ikut dengan kekasihnya pergi dari tempat ini tanpa sadar jika tindakan dan keputusannya tersebut benar-benar sangat ceroboh dan tanpa pertimbangan, dan benar saja mereka berdua dikejar oleh sebuah mobil berisi 1 pembunuh bayaran yang merupakan satu dari 2 pelaku yang sudah membunuh keluarganya. Dan mamam gara-gara kelakuan Sophia sendiri, Hakim kekasihnya harus modar sia-sia yang mana si pembunuh bayaran langsung mengikatnya dan memasukkan Sophia ke dalam bagasi mobil. Iya, muncullah Santo tepat waktu di mana saat si pembunuh bayaran memohon untuk hidupnya, Santo selalu memegang kuat prinsipnya bahwa memperlihatkan belas kasih adalah sebuah kelemahan, sehingga dia pun langsung membunuhnya saat itu juga. Tak bisa terus bertahan di sini, Santo membawa Sophia menuju ke lokasi lain yang karena perutnya sempat terkena tikaman membuat kondisi Santo melemah dan terpaksa melipir dulu untuk mengobati lukanya. Don Angelo sendiri terlihat sedang mengobrol bersama dengan Samsul, anak bungsunya alias adik dari mendiang putra sulungnya, di mana Samsul menyarankan sang ayah untuk sudahi saja Pak balas dendam ini karena bisa berpengaruh buruk pada bisnis keluarga mereka. Namun Don Angelo adalah seorang pria terhormat yang memiliki harga diri, nyawa harus dibalas dengan nyawa, kematian putra sulungnya harus dibayar dengan kematian Santo dan seluruh orang yang disayanginya. Anzi, ha ammazzato tuo fratello. Kembali ke Santo dan Sophia yang tiba di sebuah lokasi gudang tempat aborsi ilegal di mana kondisi Santo semakin memburuk yang membuatnya tak sadarkan diri. Sophia yang tak tega pun segera keluar mencari dokter terdekat untuk menyelamatkan nyawa ayahnya itu. Via! Li volete questi? Se stai leggendo questa lettera vuol dire che sono morto. Bersamaan dengan itu, Don Angelo meminta orang kepercayaannya untuk meningkatkan sistem pencarian dengan cara mengakses seluruh CCTV yang ada di kota, yang hal tersebut tentu saja membutuhkan effort yang lebih dan harus berhubungan langsung dengan pemerintahan, di mana si orang kepercayaan pun menemui salah satu oknum pejabat atau pemerintahan agar dia mau membantu Don Angelo untuk bisa masuk ke dalam akses CCTV tersebut. Suo padre vuole che ci rimettiamo a cercare Franzeo.
Setelah berhasil masuk ke dalam akses CCTV di seluruh kota, akhirnya mereka berhasil melacak kemana dan di mana Santo saat ini berada, sehingga Don Angelo segera memerintahkan pasukannya untuk mendatangi lokasi tersebut dan mendapatkan Santo hidup ataupun mati. Menunggu waktu lama, mereka terlihat sudah berada di gedung tua tempat Santo dirawat saat ini, yang mana Santo sendiri kondisinya sudah berangsur pulih dan berhasil membantai mereka semua dengan cukup mudah. Ora che ci hanno trovato non si fermeranno. Saat sedang kabur itulah Santo memberitahu Sophia bahwa Don Angelo tidak akan berhenti sampai mereka berdua mati, sehingga satu-satunya cara untuk menyudahi ini semua adalah dengan membantai mereka semua sampai tak tersisa. Setelah kehilangan orang-orang yang disayanginya seperti ibu, paman, dan hakim kekasihnya, Sophia kini lebih kooperatif kepada ayahnya, di mana Sophia diajari sedikit teknik mempertahankan diri supaya bisa membela dirinya sendiri apabila sedang tidak bersama dengan Santo. Sentirà un dolore fortissimo. Tacchi con il coltello pari. Stai diagonale. Dengan pengalaman sebagai seorang mafia eksekutor, tak sulit bagi Santo untuk menyusun sebuah rencana membalikkan keadaan, di mana Santo bermaksud untuk menculik Samsul supaya Don Angelo mau memberitahukan di mana posisinya saat ini. Voltati. Lascialo! Serpari è morto! Setelah berhasil menculik Samsul, Santo pun menghubungi Don Angelo dan memintanya untuk mengirimkan seluruh data anak buahnya, rekan-rekannya, kejahatannya, dan seluruh bisnis ilegalnya apabila Don Angelo tidak ingin kehilangan anak terakhir satu-satunya. Melalui telepon barusan, anak buah berhasil melacak lokasi Santo saat ini, sehingga Don Angelo sesegera mungkin mengirim seluruh pasukannya untuk pergi ke sana, selamatkan Samsul sekaligus bunuh Santo dan juga Sophia putrinya. Chiama Ferrario. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, Santo berhasil membalikkan keadaan dengan membantai seluruh pasukan tersebut hanya sendirian saja, dan terlibat sedikit pertarungan dengan salah satu orang kepercayaan dari si Don Angelo. Pensavi che Don Angelo mandava a puttane tutto suo impero bis. Sadar jika aksi ini akan berakhir buruk, Santo menitip pesan terakhir kepada Sophia bahwa meskipun sekarang Sophia tidak memiliki siapa-siapa lagi dan akan hidup sebatang kara tanpa siapapun, ingat, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Non è andata bene, mi dispiace. Dari situ Santo pun sudah tidak banyak pikir dan pertimbangan lagi, dengan langsung masuk begitu saja ke dalam rumah si Don Angelo, membantai seluruh penjaga hingga berhasil menemui Don Angelo secara langsung. Che non avrebbe funzionato. Io ero cambiato, Sofia. Ero cambiato. Non arrivi a toccare a me, famiglia. Setelah membunuh Don Angelo dan seluruh pasukannya, Santo pun berjalan keluar, yang di situ sudah banyak sekali polisi bersenjata, dan Santo tewas di tempat sebagai balasan atas semua perbuatannya di masa lalu. Dovevamo andare in su. Sophia sendiri terlihat menjaga Samsul di tempat lain, yang mana Samsul menyarankan agar Sophia membebaskannya dan lari sejauh mungkin, karena pada dasarnya mereka berdua tidak memiliki hubungan dengan urusan balas dendam kedua orang tua mereka.
Tak lama muncullah aparat berwajib yang datang ke lokasi tersebut di mana Sophia akan dipenjara untuk waktu yang tidak diketahui karena telah membantu seorang kriminal yakni ayahnya sendiri dalam aksi pembantaian besar-besaran ini. Beberapa waktu berlalu, Samsul terlihat menemui Sophia di penjara di mana dia mengatakan sudah menjamin kebebasan Sophia dikarenakan merasa simpati kepada Sophia yang hanya diperalat oleh ayahnya yang kebaikan tersebut dia lakukan karena sejak awal dia tidak memiliki masalah apapun dengan Sophia. Ternyata itu semua hanyalah bualan belaka karena faktanya Samsul merasa tidak aman jika Sophia masih hidup dan khawatir jika suatu saat nanti dia akan balas dendam atas kematian ayahnya sehingga Samsul menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Sophia ketika nanti dia sudah di luar. Come mio padre. Ternyata Sophia sudah lebih cerdas menyadari akan maksud jahat si Samsul di mana Sophia langsung menghilang dari apartemen yang disediakannya yang ketika si anak buah melaporkan bahwa Sophia sudah menghilang, Samsul langsung dikejutkan dengan kemunculan Sophia yang ujug-ujug ada di kantornya dan langsung menghampiri Samsul untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Non sono la prima ragazza. Sama seperti peribahasa, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, ternyata direalisasikan langsung oleh Sophia yang memiliki kecenderungan sama seperti ayahnya, yaitu membunuh tanpa merasa bersalah sehingga kejahatan akan terus ada selama manusia masih ada. Tamat. Tong poho midog heula.